Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini akan kita baca ayat yang ke-102 sampai 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa hasibal ladzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya. Apakah orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka boleh menjadikan hamba-hamba selainku sebagai penolong, pembela? Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Sesungguhnya kami telah menyiapkan neraka jahanam untuk orang-orang kafir sebagai jamuannya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, apakah kalian mau aku beritahu orang-orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Mereka itu sesat amalannya ketika di dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka mengira mereka telah melakukan perbuatan yang terbaik. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Mereka itu adalah orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Rabb-Nya dan perjumpaan dengannya. Fahabitat a'maluhum. Maka rusaklah amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami tidak perlu menegakkan timbangan untuk mereka pada hari kiamat nanti. Dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Itu merupakan balasan mereka berupa jahannam dengan sebab mereka kafir dan menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olokan. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi. Afahasibal ladzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya
Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Wa hadha burhanun wa bayanun li butlani da'wal musyrikin al kafirin alladzina takhadhu ba'dal anbiya'i wal awliya'i syuraka'a lillah ya'budunahum wa yas'amuna annahum yakununa lahum awliya wa yanjawnahum min adabillah wa yunilunahum thawabahu wa hum qad kafaru billahi wa bi rasulih. Ayat ini menunjukkan bukti dan keterangan tentang batilnya pengakuan orang-orang kafir musyrik yang telah menjadikan sebagian nabi dan para wali sebagai sekutu bagi Allah. Orang-orang kafir musyrik itu menyembah mereka dan mengira bahwasanya mereka itu adalah penolong baginya yang bisa menyelamatkan dari adab Allah, yang bisa menyebabkan mereka mendapat pahala dari Allah dalam keadaan mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Yaqulullahu lahum ala wajhi istifhami al-inkari al-mutaqarrir fi butlanihi fil uqul. Afahasibal ladzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya ay la yakunu dhalik wa la yuwali waliyallah mu'adiyan lillahi abada fa innal awliya'a muwafaquna lillahi fi mahabbatihi wa ridahu wa sakhatihi wa bughdhihi fayakunu ala hadzal ma'na musyabihan liqouli ta'ala wa yawma yahsuruhum jami'a thumma yaqulu malaika ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak anta waliyuna min dunihim faman zama annahu yattakhidhu waliyallahi waliyan lahu wa huwa mu'adin lillah fa huwa kadhib. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada orang-orang kafir musyrik itu dengan gaya bahasa pertanyaan namun bernada mengingkari yang memperkuat betapa batilnya akal mereka. Apakah orang-orang kafir itu menyangka mereka boleh menjadikan hamba-hambaku selain aku sebagai wali-walinya? Artinya hal itu tidak boleh. Tidak boleh seorang yang menganggap wali Allah sebagai walinya, tetapi dia sendiri selalu menentang Allah Subhanahu wa taala. Karena para wali itu selalu sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam masalah kecintaan, keridhaan, kemurkaan dan kebencian. Maka dengan makna seperti ini, firman Allah Ta'ala tersebut mirip dengan firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain. Yang artinya, pada hari kiamat nanti, Allah mengumpulkan mereka semua.
Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, apakah memang benar mereka itu menyembah kalian? Maka para malaikat menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, Engkau adalah wali kami, bukan mereka. Maka barang siapa yang menjadikan wali Allah sebagai walinya, tapi dia sendiri menentang Allah, maka orang itu disebut pendusta. Wa yahtamilu wa huwa dhahir annal makna afahasibal kuffar billah al-munafizuna li rusulihi ayattakhidhu min dunillahi awliya yansurunahum wa yanfa'unahum min dunillah wa yadfa'una anhum al-adha. Hada husbanun batil wa dhannun fasid. Fa inna jami'al mahlukin laisa biyadihim minan naf'i wa dharr syai'un wa yakunu hada kaqouli ta'ala qul id'ul ladina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kasfa dur anhum wala tahwilah wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ah wa nahwi dzalika min al-ayat allati yadhkuru Allahu fiha anna al-muttahida min duni waliyan yansuru wa yuwalihi dallun khaibur raja' ghairun na'il li bughdi maqsudihi. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzulah ay diyafatan wa quran wa bi'san nuzuluhum wa bi'sat jahannam diyafatuhum. Kemungkinan makna ayat itu, dan ini merupakan kemungkinan yang nampak lebih mendekati kebenaran. Artinya, apakah orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang menentang Rasul-Rasul Allah, mereka kemudian menjadikan selain Allah sebagai wali yang bisa menolong mereka, yang bisa memberi mereka manfaat selain Allah, yang menjadikan mereka menolak kejelekan dari mereka. Ini merupakan anggapan yang batil dan prasangka yang rusak. Karena seluruh makhluk tidak ada sedikit pun di tangannya kekuasaan memberi manfaat dan menolak madarat. Maka dengan makna ini firman Allah Ta'ala tadi seperti firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain. Katakanlah, panggillah semua yang kalian anggap selain Allah sebagai penolong. Maka mereka tidak mampu menyingkap atau mengangkat kejelekan dari kalian dan tidak mampu memindahkannya. Dan dalam ayat yang lain, orang-orang yang mereka sembah selain Allah tidak memiliki wewenang untuk memberi syafaat. Dan masih banyak yang seperti itu dari ayat-ayat yang Allah sebutkan tentang masalah ini. Kesimpulannya, orang yang menjadikan selain Allah sebagai walinya, untuk menolongnya, untuk membelanya, maka dia dalam kondisi tersesat, tidak bisa diharap kebaikannya, dan tidak bisa mendapatkan kebaikan dan tidak bisa mendapatkan sebagian tujuannya. Sesungguhnya kami telah menyiapkan neraka jahanam untuk orang-orang kafir sebagai suguhannya, yakni sebagai suguhan, dan sejelek-jelek suguhan adalah suguhan mereka, dan sejelek-jelek jahanam adalah suguhan mereka. Qala rahimahullah wa qala ta'ala qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya
wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Qala rahimahullah fi tafsirihi ay kul ya Muhammad linnas ala wajhi tahdhir wal indar. Hal ukhbirukum bi ahsarin nasi a'malan alal itlaq alladzina dhalla sa'yu fil hayati dunya ay batola wa mahala kullu ma amiluhu min amalin yahsabuna annahum muhsinuna fi sun'ihi fa kaifa bi a'malihim allati ya'maluna annaha batilatun wa annaha muhaddatun lillah wa rasulihi wa mu'adat famanhum haula'i alladziina khasirat a'maluhum fa khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika wal khusranul mubin. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi ay jahadul ayatil qur'aniyata wal ayatil iyaniyata ad-dalata ala wujubil imani bih wa bi malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir fahabitat bisababi dzalik a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna li'anna al-wazna faidatuhu muqabalatul hasanat bis sayyi'at wan nadhar fi rajih minha wal marjuh wa haula'i la hasanat lahum li adami syartiha wa wal iman kama qala ta'ala wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulma wala hadma lakin tu'addu a'maluhum wa tuhsa wa yuqarraruna biha wa yuhzawna biha ala ru'usil ashhadi thumma yu'adzabuna 'alaiha wa lihada qala dzalika jazaohum ay hubutu a'malihim wa annahu la yuqamu lahum yaumal qiyamati wazna li haqaratihim wa khasatihim wa fi kufrihim bi ayatillah wa ittikhadihim ayatihi wa rusulahu huzwa yastahzi'una biha wa yaskharuna minha ma'anal wajiba fi ayatillah wa rusulihi al-imanu tamu biha wa ta'dimu laha wal qiyamu biha atammal qiyam wa haula'i aqsu al-qadiyata fan akasa amruhum wa ta'isu wa antakasu fil adab walamma bayyana ma'al kafirin wa ma'alahum bayyana amal al-mu'minin wa ma'alahum faqala fil ayah at-taliyah arti dari ayat-ayat tersebut katakanlah wahai Muhammad kepada umat manusia dengan mengingatkan mereka, apakah kalian mau aku beri kabar tentang manusia yang paling rugi amalannya secara mutlak? Mereka itu adalah orang-orang yang sesat amalannya ketika di dunia, yakni batal dan rusak semua amalannya dalam keadaan mereka mengira mereka telah berbuat yang terbaik. Lalu bagaimana dengan amalan mereka yang memang benar-benar batil, yakni menentang Allah dan Rasul-Nya dengan penentangan yang nyata? Siapa orang-orang yang rugi amalannya itu? Mereka adalah orang yang membuat rugi diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ketahuilah
itu adalah kerugian yang nyata. Mereka itu adalah orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Rabb-Nya dan perjumpaan dengannya. Mereka menentang ayat-ayat Al-Quran. Mereka menentang ayat-ayat yang bisa mereka lihat di alam semesta, yang menunjukkan wajibnya mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani para malaikat dan rasul-rasulnya dan kitab-kitabnya serta hari akhir. Maka dengan sebab itu amalan mereka rusak dan kami tidak menimbang amal mereka pada hari kiamat nanti. Karena timbangan di hari kiamat nanti faedahnya adalah untuk membandingkan antara amalan baik dan amalan jelek yang dilakukan, untuk meninjau mana yang lebih berat dan mana yang ringan. Sementara orang-orang kafir, mereka gak punya kebaikan sama sekali karena tidak memenuhi syarat, yakni keimanan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang beramal solih dalam keadaan mukmin, maka dia tidak perlu takut terzalimi atau takut dirugikan. Akan tetapi amalan orang-orang kafir tetap dihitung agar mereka mengakuinya. Kemudian mereka dihina, direndahkan di hadapan seluruh makhluk yang menyaksikannya. Kemudian mereka diazab atas amal jelek mereka itu. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, itulah balasan mereka, yakni rusaknya amalan mereka, sehingga tidak perlu ditimbang untuk mereka pada hari kiamat nanti. Karena terlalu rendah, terlalu murah amalan mereka itu. Dengan sebab mereka kafir kepada ayat-ayat Allah. Mereka menjadikan ayat-ayat Allah dan Rasulnya sebagai bahan mengolok-ngolok. Mereka mengolok-ngolok ayat-ayat Allah dan Rasulnya. Padahal kewajiban kita terhadap ayat Allah dan Rasulnya ialah mengimani secara sempurna, mengagungkannya, melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi mereka melakukan perkara sebaliknya, sehingga nasib mereka juga sebaliknya. Mereka pun rugi. Mereka pun harus mendapatkan azab. Setelah Allah Ta'ala menjelaskan nasibnya orang-orang kafir dan amalan-amalan mereka, maka Allah menjelaskan tentang amalan orang-orang yang beriman dan balasan untuk mereka. Allah Ta'ala kemudian berfirman dalam ayat berikutnya, Wallahu Ta'ala a'lam bis-shawab. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. Qauluhu ta'ala, afahasibal ladina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya. Fi haula'il ibad salah satu aqwalin. Fi haula'il ibadi salah satu aqwalin.
mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, apakah orang-orang kafir itu mengira mereka boleh menjadikan hamba-hambaku selain aku sebagai wali? Maka berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, yang dimaksud hamba-hamba yang mereka jadikan sebagai wali selain Allah itu ada 3 pendapat. Ahaduha annahumus syayatin. Annahumus syayatinu. Qalahu Ibnu Abbas. Pendapat yang pertama, hamba-hamba yang dijadikan wali sebagai orang kafir itu ialah setan-setan. Ini pendapat Ibnu Abbas. Jadi mereka menjadikan setan-setan itu untuk menolong mereka, untuk membela mereka. Nah, wasani al-asnamu. Qalahu Muqatil. Wasani al-asnamu. Qalahu Muqatil. Yang kedua, hamba-hamba yang hamba-hamba yang dijadikan oleh orang kafir sebagai wali mereka selain Allah ialah para tokoh yang dibuat patung-patungnya. Al-asnam, berhala-berhala dari tokoh-tokoh. Ini pendapat Muqatil. Ini berhala-berhala atau patung-patung tokoh-tokoh mereka, ini mereka jadikan sebagai wali selain Allah untuk menolong mereka, untuk mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Ini pendapat Muqatil. Wasalis al-malaikatu wal masihu wa uzairun wasairul ma'budat min duni. Al-malaikatu wal masihu wa uzairun wasairul ma'budati min dunihi. Qalahu Abu Sulaiman ad-Dimashqi. Qalahu Abu Sulaiman ad-Dimashqi. Pendapat yang ketiga, yang dijadikan sebagai wali oleh orang-orang kafir musyrik adalah para malaikat. Nabi Isa al-Masih, Nabi Uzair, dan seluruh orang-orang soleh yang mereka sembah selain Allah. Ini pendapat Abu Sulaiman ad-Dimashqi. Nah, dalam keadaan para malaikat, Nabi Isa, Nabi Uzair, atau orang-orang soleh yang mereka sembah, mereka berlepas diri dari yang menyembah mereka. Nah, bahkan pada hari kiamat nanti, para malaikat, Nabi Isa, dan yang semisalnya yang disembah akan dipanggil semua oleh Allah Ta'ala. Apa benar kalian menyuruh mereka menyembah kalian? Maka malaikat dan para nabi dan orang soleh tadi mengingkari. Nah, sehingga orang-orang kafir hanya bisa dikejari. Ternyata hamba-hamba yang dekat dengan Allah tadi gak punya kemampuan sama sekali untuk menolong mereka pada hari kiamat. Nah, al-faidatu as-saniyah. Qauluhu ta'ala
Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirih. Fa'amman nuzulu fafihi qawlan. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menyiapkan jahanam sebagai nuzul untuk orang-orang kafir. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, makna nuzul dalam ayat ini ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, annahu ma yuhayya'u, pakai hamzah di atas alif. Annahu ma yuhayya'u lidhaifi wal askari. Qalahu Ibnu Qutaibah. Pendapat yang pertama, makna nuzul dalam ayat ini ialah jamuan yang biasa disuguhkan untuk tamu dan untuk tentara. Laskar, ya. Untuk para tentara, prajurit. Jamuan. Pembesar militer. Nah, ya. Ini pendapat Ibnu Qutaibah. Kalau kita pakai makna ini berarti neraka jahanam itu disuguhkan untuk orang-orang kafir, untuk dinikmati oleh orang-orang kafir sebagaimana tamu menikmati apa ini? Suguhan. Nah, qala Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, fabi'san nuzuluhum wa bi'sat jahannam diyafatuhum. Maka sejelek-jelek suguhan adalah suguhan untuk orang-orang kafir, dan sejelek-jelek neraka jahanam adalah neraka jahanam yang disuguhkan untuk orang kafir. Nah, insyaallah suguhan kalau makanan yang lezat begitu, naam, nikmat, ya. Nah, atau makanan-makanan yang menjadi favoritnya walaupun murah. Nah, nikmat. Apa itu? Murah itu, tempe kasih sambal penget-penget. Wah, sudah bisa makan 3 piring. Ya kan? Favorit. Tapi kalau suguhannya itu neraka jahanam dengan berbagai macam adabnya, baik adab yang panas maupun adab yang dingin, maka itu sejelek-jelek suguhan untuk orang-orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Sepertinya seasa dicondong ke pendapat yang pertama, ya. Nah, wasani, pendapat yang kedua, annahu al-manzilu. Annahu al-manzilu. Qalahu Az-Zajjaj. Pendapat yang kedua, makna nuzul dalam ayat itu ialah tempat tinggal, manzil, rumah, ya. Nah, pendapat Az-Zajjaj, jadi neraka jahanam telah disiapkan oleh Allah Ta'ala sebagai tempat tinggal untuk orang-orang kafir. Wal'iyadu billah. Nah, baik.
Al-faidatu as-salisah. Pendapat faidah yang ketiga. Al-faidatu as-salisah. Qauluhu ta'ala qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi. Qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi. Fihim khamsatu aqawil. Nah, ini kalau al-Mawardi dalam tafsirnya itu tidak pakai aqwal tapi aqawil. Nah, ya itu cirinya. Fihim khamsatu aqawil. Mengenai firman Allah Ta'ala, yang artinya katakanlah, apakah kalian mau aku beritahu tentang orang yang paling rugi amalannya? Maka berkata Al-Mawardi dalam tafsirnya mengenai mereka ini, orang yang paling rugi amalannya, ada 5 pendapat. Ahaduha annahum al-qissisuna waruhban. Annahum al-qissisuna pakai sin ya, tanpa titik. Waruhban pakai hak. Qalahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Orang yang paling rugi amalannya menurut pendapat yang pertama adalah al-qissisun waruhban. Al-qissisun itu tokoh-tokoh agama Nasrani, pastor-pastor ya, pendeta-pendeta. Ar-ruhban itu tokoh-tokoh agama Yahudi. Nah, ini pendapat Ali bin Abi Thalib. Mereka ini Al-Qissisun dan Ar-ruhban menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu ialah amalan yang terbaik. Kebaktian mereka dianggap sesuatu yang baik. Padahal mereka melakukan sesuatu yang membuat Allah Ta'ala murka. Ya, itulah orang yang paling rugi amalannya. Menurut pendapat yang pertama. Ya. Asani annahum al-kitabiyuna al-yahudu wan nasara. Qalahu Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala annahum al-kitabiyuna al-yahudu wan nasara. Qalahu Sa'd bin Abi Waqqas. Pendapat yang kedua, orang yang paling rugi amalannya karena menganggap amalannya itu baik padahal sesat adalah ahlul kitab secara umum, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Ini pendapat Sa'd ibn Abi Waqqas. Karena orang-orang Yahudi berkata, yang masuk surga itu orang Yahudi saja, yang lain masuk neraka. Orang Nasrani juga begitu, yang berhak masuk surga orang Nasrani saja, yang lain masuk apa ini? Neraka. Padahal secara kenyataan orang Yahudi dan Nasrani telah melakukan sesuatu yang membuat Allah murka. Mereka telah tersesat jalannya, sehingga mereka dianggap orang yang paling rugi apa ini? Amalnya. Baik, kita lanjutkan setelah adzan Isya. Barakallahu fikum.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طيب. Al-Faidah Al-Qawlu Ats-Tsalis. Nah. Pendapat yang ketiga. Hum ahlu harura'a minal khawarij. Hum ahlu harura'a minal khawarij. Wa hadha marwiyun an Aliyin radhiyallahu anhu. Pendapat yang ketiga, orang yang paling rugi amalannya karena menganggap amalannya baik tapi sesat
adalah amalan penduduk Harura dari kalangan Khawarij. Pendapat yang ketiga ini diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu taala. Penduduk Harura mereka terkena pemahaman sesat Khawarij di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, khususnya di zaman sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala yang dikenal dengan Al-Haruriyah, ya. Mereka sholat malamnya rajin. Mereka puasa sunnahnya rajin. Mereka baca Qur'annya rajin. Bahkan banyak dari mereka yang menjadi penghafal Al-Quran. Jadi mereka merasa apa yang mereka lakukan itu bagus, ya. Sesuatu yang baik. Tapi ternyata mereka sesat jalannya karena punya keyakinan yang sangat berbahaya, menghalalkan darah kaum muslimin yang bukan kelompok mereka, menghalalkan darah penguasa muslim yang sah, menghalalkan memberontak pada penguasa muslim yang sah. Nah, maka siapapun yang punya pemahaman semacam itu, walaupun bukan dari penduduk Harura, maka dianggap sama sebagai Khawarij. Waliyadzubillah, ya. Nah, maka kita bisa menyaksikan sekarang ini kelompok-kelompok Khawarij itu adalah dari kalangan anak-anak muda yang semangat untuk membela agamanya tinggi. Mereka juga terpengaruh dengan tokoh-tokohnya yang kelihatannya baik, ya. Dengan ibadah-ibadah zahir yang ditampakkan. Tapi mereka sangat dangkal ilmu agamanya, sehingga mudah tersulut, mudah dipengaruhi, mudah dicuci otaknya untuk memiliki keyakinan yang sangat berbahaya dan sesat, itu menghalalkan darah penguasa muslim yang sah, ya, menghalalkan darah kaum muslimin yang bukan kelompoknya, mengkafirkan kaum muslimin yang bukan kelompoknya. Nah, ini yang menyebabkan mereka dianggap al-akhsarina amalah, orang yang paling rugi amalannya, karena menganggap amalannya baik, bahkan menjadi calon-calon syahid, syuhada, dengan melakukan bom bunuh diri atau semisalnya. Padahal apa yang mereka lakukan itu apa? Sesat. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari pemikiran Khawarij. Amin. Arabi, pendapat yang keempat, hum ahlul ahwa'i. Mereka itu adalah ahlul ahwa, ahli bid'ah. Kenapa disebut orang yang paling rugi amalnya? Karena ahli bid'ah itu semangat ibadah dalam keadaan ibadah yang dilakukannya salah. Seperti orang naik pesawat mau pergi haji ke Mekah, semakin lama duduk di pesawat, semakin
membuat mereka yakin akan segera mendarat ke Mekah, ya. Anggaplah perjalanannya setengah hari. Sudah hampir setengah hari berarti pesawatnya sebentar lagi ini mendarat. Tapi ternyata pesawat yang ditumpanginya itu arahnya berlawanan dengan Makkah. Jadi semakin lama di pesawat, mereka semakin jauh dari Makkah. Begitu. Ketika mendarat, ternyata bukan Makkah, ya, tapi tong sampah. Begitulah keadaan ahlul ahwa wal bidah. Semakin semangat ibadahnya, semakin banyak ibadahnya, semakin yakin ya mereka itu menjadi orang yang terbaik dan menjadi as-sabiqun al-awwalun. Ya, as-sabiqun dalam masuk surga. Ternyata amalan yang banyak yang mereka lakukan, ibadah yang banyak yang mereka lakukan itu salah. Sehingga semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bilang nggak mungkinlah Allah mengadab orang yang ahli puasa. Nggak mungkin Allah mengadab orang yang ahli sholat tahajud. Nggak mungkinlah Allah Ta'ala mengadab orang yang rajin baca Quran, apalagi penghafal Quran. Jawabannya, kalau ahli sholat, ahli puasa, ahli baca Quran itu enggak, ya. Tapi mereka diadab karena salah dalam menerapkannya, salah dalam beribadah, karena menyelisih sunnahnya itu yang menyebabkan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, naudzubillah min dzalik. Al-khamis, annahum may yastani'ul ma'rufa wa yamunnu alaihi. Annahum may yastani'u al-ma'rufa wa yamunnu alaihi. Orang yang paling rugi amalannya adalah orang yang berbuat baik kemudian suka menyebut-nyebut dan mengungkit-ungkit kebaikannya. Ya. Di masjid saya yang bangun mulai lantai 1 sampai lantai 2. Semua biaya saya yang nanggung. Ya. Bahkan yang masang bata, masang keramik, masang semuanya saya sendirian. Jadi bangun masjid itu kebaikan. Tapi dia suka ngungkit-ngungkit kebaikannya tadi. Dengan contoh yang saya sebutkan, maka amalannya menjadi batal. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia rugi amalnya karena dia menganggap telah berbuat baik, ternyata perbuatan baiknya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ini 5 pendapat. Wa qala Al-Mawardi rahimahullah wa yahtamilu sadisan. Beliau mengatakan ada 5, tapi beliau mengatakan wa yahtamilu sadisan. Bisa juga ada pendapat yang ke-6. Nah, berarti tambahan dari beliau. Annahum al-munafiquna bi'a'malihim al-mukhalifuna bi'i'tiqadihim. Annahum al-munafiquna bi'a'malihim al-mukhalifuna bi'i'tiqadihim.
Mereka itu orang-orang munafik ketika beramal, tapi tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Jadi antara amalan dan keyakinan beda. Ya. Dia mengamalkan ajaran Islam, tapi dia tidak mengimani Islam. Kafir. Ya. Maka apapun yang ia lakukan ditolak. Karena tidak memenuhi syarat diterimanya amal. Qala rahimahullah wa yahtamilu sabian. Masih bisa pendapat yang ketujuh ditampilkan. Naam. Ada kemungkinan pendapat yang ketujuh. Annahum talibu ad-dunya. Talibu pakai wawu ya. Talibu ad-dunya wa tariku al-akhirati. Kemungkinan pendapat yang tujuh bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mencari dunia dan meninggalkan akhirat, yakni beramal untuk kepentingan dunia dan tidak memperdulikan akhiratnya, sehingga ditolak oleh Allah Ta'ala amalannya. Mereka seolah-olah berbuat baik tapi tidak diterima oleh Allah Ta'ala karena mereka beramal untuk mendapatkan kepentingan dunia dan tidak mengharapkan pahala akhirat. Baik. Al-faidah tuh Ar-Rabi'ah. Qauluhu ta'ala. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Fihi dalilun annal kuffara fi dalilun ala pakai ala fihi dalilun ala annal kuffara fihi dalilun ala annal kuffara la yuqamu lahum waznun yaumal qiyamah. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi lakin tu'addu a'maluhum wa tuhsa wa yuqarraruna biha wa yuhzauna biha ala ru'usil ashhadi thumma yu'adzabuna 'alaiha. Nah, mengenai firman Allah Ta'ala yang artinya kami tidak menegakkan timbangan di hari kiamat untuk orang-orang kafir. Firman Allah Ta'ala ini menunjukkan dalil bahwasanya orang-orang kafir tidak ditimbang di hari kiamat nanti. Nah, kenapa kok gak ditimbang? Karena fungsi timbangan nanti itu ialah membandingkan amal kebaikan dan amal kejelekan. Sementara amalannya orang-orang kafir jelek semua, jadi gak perlu ditimbang. Ya, nah, berkata As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, akan tetapi amalannya dihitung. Ya, amalannya harus dihitung. Kemudian mereka diminta untuk mengakuinya.
Setelah itu kemudian mereka direndahkan, dihinakan di hadapan makhluk yang hadir pada saat itu. Kemudian mereka diazab atas kejelekan amalnya. Waliyadzubillah. Ya. Jadi timbangan di hari kiamat nanti hanya untuk orang-orang apa ini? Yang mati dalam keadaan muslim. Untuk membandingkan antara kebaikan dan kejelekannya. Taib al-faidah tuh al-khamisah. Qalu ta'ala dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Fihi dalilun ala annal istihza'a bi ayatillahi wa rusulihi kufrun akbar. Fihi dalilun ala annal istihza'a bi ayatillahi wa rusulihi kufrun akbar. Nah, mengenai firman Allah Ta'ala, maka balasan mereka adalah jahanam dengan sebab mereka kafir dan menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Ini menunjukkan bahwasanya mengolok-olok ayat-ayat Allah dan rasul-rasul Allah ini termasuk tindakan kafir besar, kufur akbar, menyebabkan pelakunya bisa keluar dari Islam dan murtad, dijadikan sebagai orang kafir. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.